Pemirsa, politikus PSI Ade Armando meminta maaf karena menyebut politik dinasti sesungguhnya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pernyataan maaf Ade Armando diunggah melalui akun sosial medianya. Ade mengatakan tidak bermaksud menyinggung keistimewaan Yogyakarta dalam pernyataan sebelumnya. Ya, pernyataan Ade Armando ditanggapi santai oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sri Sultan menjelaskan model pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Konstitusi peralihan itu kan ada 91B kalau ya, yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Paku Alam. Ya melaksanakan itu aja, ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu. Tapi kalau kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Kan itu aja. Bermaksud membela tudingan dinasti politik, politikus PSI Ade Armando malah mengeluarkan pernyataan kontroversial mempermasalahkan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Pernyataan Ade Armando mengusik masyarakat Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Sekretarian Bersama Keistimewaan DIY, Bapak Widi Hasto Wasana Putra. Dan pemirsa, sebelum kami mulai, kami juga sudah menghubungi politikus PSI Ade Armando untuk menjelaskan pernyataannya, namun yang bersangkutan tidak berkenan untuk bergabung. Baik, langsung saja Pak Hasto, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Ini meskipun yang bersangkutan Ade Armando sudah mengeluarkan permintaan maaf begitu, namun pernyataannya nampaknya sudah terlanjur menjadi blunder di tengah masyarakat terkait dengan politik dinasti di Yogyakarta ini. Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Ya, saya berharap PSI secara kelembagaan bisa memberikan penyikapan yang jelas atas langkah yang dilakukan oleh Saudara Armando, karena Armando adalah pengurus DPP dan juga caleg PSI, ya tidak bisa sesederhana itu dia mengatakan itu adalah pendapat pribadi. Jadi kami tadi pun ketika mendatangi kantor PSI di DIY, kami mengultimatum kepada teman-teman PSI di Jogja untuk segera menyampaikan pesan kepada pimpinan DPP PSI untuk melakukan langkah-langkah yang konkret yang itu bisa menjadi ukuran atas apa yang dilakukan oleh penyesalan yang dilakukan oleh Armando itu. Satu itu. Yang kedua, apa yang dilakukan, diucapkan oleh Armando itu sungguh-sungguh Pak Hasto, mohon maaf suaranya hilang Pak. Pak Hasto, bisa mendengar suara saya dari studio Pak? Ya, bisa. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Mohon maaf tadi sempat terputus suaranya Pak. Silakan dilanjutkan Pak Hasto. Ya, mungkin kami ulang bahwa yang paling penting sekarang pimpinan PSI itu memberikan sikap politik yang konkret atas kadernya sendiri, ya. Apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh Armando itu merupakan penistaan terhadap sejarah DIY, yang mana DIY itu sangat memiliki peran yang besar bagi eksistensi NKRI. Jadi sebenarnya yang merasa terlukai ini tidak hanya masyarakat Jogja saja,
saya banyak dimention teman-teman dari luar daerah yang juga menyatakan rasa penyesalan apa yang diucapkan oleh saudara Armando ini, karena apa yang diucapkan itu mencederai rasa nasionalisme teman-teman juga di daerah-daerah yang lain. Baik, Pak Hasto, ini mungkin bisa jadi momentum juga bagi kita semua masyarakat Indonesia untuk kembali mempelajari sejarah keistimewaan Yogyakarta, begitu. Bisa Betul. mungkin Anda bisa menjelaskan kembali kepada masyarakat kenapa kemudian DIY ini, ya kita tahu ini sudah ditentukan oleh undang-undang daerah istimewa, tapi kenapa tidak bisa dikatakan ini adalah sebuah politik dinasti di Yogyakarta? Cara yang paling sederhana, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, Yogyakarta sudah ada sebelum ada NKRI. Ketika kemudian Yogyakarta melalui Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam ke-8 menyatakan bergabung menjadi bagian dari NKRI, kemudian Presiden Soekarno itu memberikan piagam kedudukan yang pada isinya adalah negara mengakui eksistensi Yogyakarta sebagai daerah istimewa, yang itu kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi di Jogja sebagai daerah istimewa ini sama sebagaimana yang terjadi di Aceh dengan otonomi Aceh, ada otonomi apa yang terjadi daerah, di ya. Papua, apa yang terjadi di DKI. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang 1945 pasal 18B itu negara menjamin satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Dalam bahasa lain, undang-undang kita itu bersifat leg spesialis. Leg spesialis. Ya, sehingga situasi di Jogja tidak ada pemilihan gubernur, di mana gubernur itu ditetapkan dari Sultan dan Pakualam bertahta, itu adalah sesuatu yang sesuai dengan konstitusi. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang semacam Ade Armando. Oke, baik. Sayang sekali pernyataan tersebut keluar begitu hingga kemudian ada rasa sakit hati dari masyarakat Yogyakarta. Ini Pak Hasto, kita akan lanjutkan dialog, tapi kita punya informasi terkait respon dari masyarakat Yogyakarta terkait dengan pernyataan Ade Armando tersebut. Masyarakat menggeruduk kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia, DIY. Aksi massa ini merupakan buntut pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di DIY. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman membawa poster bergambar Ade Armando yang dicoret silang. Mereka juga menuntut PSI mengambil langkah politik yang tegas terhadap Ade Armando. Baik, kita akan lanjutkan dialog dengan Pak Hasto, Ketua Umum Sekretarian Bersama Keistimewaan DIY. Pak Hasto, kita melihat respon dari Sultan sendiri menanggapi dengan santai, begitu namun nampaknya masyarakat Yogyakarta masih meminta agar PSI kemudian mengeluarkan pernyataan resmi. Tapi Ade Armando di sosial medianya sudah mengeluarkan permohonan maaf beratasnamakan pribadi, begitu, bukan partai. Bagaimana? Apakah menurut Anda ini sudah cukup gitu untuk menyetop polemik yang terjadi karena pernyataan tersebut? Ya, saya kira itu belum cukup karena kapasitas saudara Ade Armando pada saat berbicara itu adalah dia caleg dari PSI dan juga dia pengurus DPP PSI, sehingga tidak bisa dilepaskan atas apa yang dia sampaikan itu bukan pernyataan partai. Saya kira partai juga harus bertanggung jawab. Tunjukkan partai kepada masyarakat apa yang dilakukan partai kalau kadernya seperti itu. Kalau kemudian itu dianggap pernyataan pribadi minta maaf selesai, saya kira itu bukan pendidikan politik yang bagus. Saya kira PSI sebagai partai yang seolah-olah selama ini mengedepankan hal yang santuy, hal anak muda. Kalau hal-hal seperti ini, kebodohan-kebodohan kadernya ini terus dipelihara, itu akan menghancurkan PSI sendiri. Dan ini sudah terjadi di Jogja, masyarakat tadi sudah menyerukan ya untuk kemudian tidak memberikan ruang kepada PSI kalau PSI sendiri tidak bisa melakukan langkah-langkah yang tegas terhadap Ade Armando. Dan bahkan tadi masyarakat juga menyuarakan tangkap Ade Armando penista sejarah Yogyakarta.
Ya Pak Hason, nampaknya memang keistimewaan Yogyakarta, Keraton Yogyakarta begitu memang dijaga oleh masyarakatnya, masyarakat Jogja di sana begitu terbukti dengan adanya ikatan-ikatan, paguyuban-paguyuban gitu yang sifatnya memelihara keistimewaan Yogyakarta sendiri juga mendukung keraton. Nah sejauh ini Pak Hasto bagaimana kemudian keraton sendiri begitu ekspektasi yang diharapkan kepada Ade Armando ataupun PSI setelah Pak Sultan sudah mengeluarkan pernyataan gitu? Ya, saya kira kita bisa menyimak tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Ngarso Dalem bahwa beliau memberikan penegasan, memberikan highlight kondisi legal standing dari daerah istimewa Yogyakarta. Artinya itu ya sesuatu yang mestinya tidak perlu disoal atau dipolitisasi untuk kepentingan elektoral di Pilpres seperti yang sebenarnya itu mau dimainkan oleh Ade Armando. Ade Armando ini kan memainkan politisasi politik dinasti ya, seolah-olah apa yang dilakukan gerakan aliansi mahasiswa Jogja yang mengkritik politik dinasti Presiden Jokowi itu mau dia counter balik dengan kondisi yang ada di Jogja. Tapi ternyata itu justru seperti pepatah ya, memercik air kena mukanya sendiri. Jadi itu yang terjadi di Ade Armando. Pak Hasto, apakah ada langkah hukum yang akan dilakukan terkait dengan ini setelah Ade Armando mengeluarkan pernyataan maaf juga? Ya, kita akan melihat bagaimana tadi kita masyarakat memberikan waktu kepada PSI sampai hari Rabu. Dan tadi juga kader-kadernya itu menyepakati bahwa mereka akan ada langkah-langkah yang kepada saudara Armando kadernya ya, kita tidak tahu, nanti kita juga akan melihat, tapi bahwa apa yang disampaikan Armando itu saya kira sudah melanggar patut diduga ada pelanggaran di situ karena dia juga menyebarkan kabar bohong ya, dan juga mengeluarkan ujaran yang berpotensi ujaran kebencian di situ terhadap kondisi sejarah yang ada di Yogyakarta. Baik, Pak Hasto, terima kasih atas pencerahannya ini terkait dengan sejarah Jogja kembali gitu. Kita sama-sama kawal bagaimana eskalasi dari kasus ini. Salam untuk teman-teman di sana, salam sehat Pak Hasto. Ya, terima kasih. Terima kasih.